Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja ya. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat taufik serta hidayahnya kita dapat bertemu secara tatap maya pada pertemuan siang hari yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan apapun. Nah, untuk memulai video kali ini, alangkah baiknya saya perkenalan terlebih dahulu. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iwan Hamim, biasa dipanggil dengan Kak Hamim, dengan NIM 1262042020103. Saya dari kelas TMT 3B. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, saya akan mengabsen kehadiran kalian semua. Untuk yang pertama ada Muhammad Rafli Afkara, apakah sudah hadir? Oke, hadir ya. Yang kedua ada Muhammad Adib Syauqi. Oke, hadir. Muhammad Rijal Muhaimin. Oke, tadi sudah izin ya. Yang keempat ada Hamdan Sani Prasetyo. Hadir? Oh, baik. Terima kasih. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang apa? Yuk kira-kira. Materi kali ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat. Nah, apa yang kalian ketahui tentang bilangan berpangkat itu? Ada yang tahu? Jadi, bilangan berpangkat adalah bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan penulisan dan penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor atau angka-angka perkalian yang sama. Nah, sekarang kita masuk pada subbab yang pertama, yakni ada bilangan berpangkat bulat positif. Nah, pengertiannya adalah A pangkat N artinya A dikali A dikali A dikali A dan seterusnya, di mana A sebanyak N buah. Nah, jadikan di sini ada A kali A kali A kali A, disederhanakan. Tadi kan pengertian bilangan berpangkat sendiri adalah penyederhanaan. Jadi A kali A kali kali A sama dengan A dipangkatkan dengan jumlah A tersebut, yakni N. Banyak A sama dengan ada N buah, lalu A disebut dengan bilangan pokok. A sendiri adalah anggota bilangan real, dan N sama dengan bilangan bulat positif. Lalu sekarang kita langsung masuk ke dalam contoh soal yang pertama. Nah, di sini saya mempunyai contoh soal. Sederhanakan operasi di bawah ini. 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 dan kali 5. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang cara menyederhanakan bentuk operasi menjadi bilangan berpangkat. Nah, di sini kan angka 5 dikali 5 sebanyak 6 kali. Jadi untuk A itu sama dengan 5, kemudian N-nya sama dengan berapa jumlah 5-nya. Jadi di sini kan tadi jumlah 5-nya ada 6, sehingga menghasilkan 5 pangkat 6. Apakah kalian semua sudah paham? Oke, saya lanjut ke tanda hasil perpangkatan. Yang pertama ada bilangan pokok positif.
Jika dipangkatkan dengan bilangan bulat ganjil maupun genap hasilnya tetap positif. Nah, jadi perpangkatan tadi jika dipangkatkan dengan bilangan bulat ganjil maupun genap hasilnya itu tetap positif. Nah, sedangkan pada bilangan pokok negatif jika dipangkatkan dengan bilangan bulat genap maka hasilnya positif, dan jika dipangkatkan dengan bilangan bulat ganjil maka hasilnya bernilai negatif. Dari sini sudah paham ya? Oke, langsung kita lanjut ke subbab yang kedua, yakni bilangan berpangkat bulat negatif. Tidak semua pangkat bernilai positif. Beberapa pangkat adalah bilangan bulat negatif. Nah, di sini kita ada rumus A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi, jika pangkat kita negatif, maka hasilnya adalah positif tapi menjadi penyebut. Di sini kan A pangkat negatif N sama dengan kita taruh di penyebutnya, yakni 1 per A menjadi positif, jadi A pangkat N. Nah, sekarang langsung saja kita masuk pada contoh soal. Di sini saya punya soal, tuliskan 10 pangkat negatif 3 menggunakan pangkat positif. Kemudian tentukan nilainya. Nah, di sini kan kita punya soal 10 pangkat negatif 3. Nah, jadikan menjadi pangkat itu kan tadi pangkatnya negatif menjadi pangkat yang positif. Caranya gimana, Kak? Nah, yuk kita belajar bersama-sama. Jadi 10 pangkat negatif 3 tadi sudah kita belajar dengan rumus jika A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, di sini kita terapkan menjadi 10 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 10 pangkat 3. Kita jumlahkan 1 per 10 kali 10 kali 10 yakni 1000. Lalu kita desimalkan menjadi 0,001. Wah, mudah kan? Oke, tentunya masih semangat ya. Kita masuk ke dalam subbab yang ketiga, yakni bilangan berpangkat 0. Nah, di sini kita mempunyai rumus A pangkat 0 sama dengan 1. Dengan syarat, ada syaratnya nih, jika A tidak sama dengan 0. Angka berapapun jika dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya sama dengan 1. Oke, dari sini paham ya? Oke, jadi misal kita punya angka 5, kita pangkat dengan 0, atau angka 6 nih, kita pangkatkan 0, hasilnya tetap 1. Jadi angka berapapun yang dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya 1. Dengan syarat tadi A tersebut bukan 0 ya, bukan 0 pangkat 0, jadi hasilnya bukan 1. Baik, kita lanjut ke subbab yang keempat nih, ada operasi bilangan berpangkat. Nah, yang pertama ada perkalian bilangan berpangkat. Jika A bilangan real dan M serta N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Jadi jika ada dua nih
bilangan berpangkat lalu dikalikan dengan bilangan berpangkat, maka hasilnya bilangan tadi pangkatnya kita jumlahkan. Di sini kan ada pangkat M dan pangkat N. Nah, kita jumlahkan deh. Jadi A pangkat M plus N. Untuk yang kedua ada pembagian bilangan berpangkat. Jika A bilangan real dan M serta N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi dengan N. Dengan A tidak sama dengan 0 dan M lebih dari N. Nah, di sini kan kita ada dua bilangan berpangkat. Yang pertama kita bagi dengan bilangan berpangkat lainnya. Nah, di sini kan kita mempunyai pangkat M dan N. Jadi pangkatnya tadi pada operasi pembagian pangkatnya kita kurangi, jadi menjadi A pangkat M dikurangi N. Nah, yang ketiga ada perpangkatan bilangan berpangkat. Jika A bilangan real dan M serta N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, hasilnya adalah A pangkat M dikali dengan N. Jadi tadi ada bilangan berpangkat, kita pangkatkan lagi nih hasilnya, maka pangkatnya tadi kita kalikan. Jadi kita punya pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya A pangkat M dikalikan dengan N. Untuk yang keempat ada perpangkatan dari perkalian bilangan. Jika A bilangan real dan M serta N adalah bilangan bulat positif, maka A kali B kita pangkatkan dengan M, maka hasilnya A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Sudah paham semua ya? Nah, yang kelima ada perpangkatan dari hasil bagi dua bilangan. Jika A bilangan real dan M serta N adalah bilangan bulat positif, maka A dibagi M, maksud saya A dibagi B, kita pangkatkan dengan M, sama dengan A pangkat M dibagi dengan B pangkat M. Atau begini, A per B kita pangkatkan dengan M, maka hasilnya A pangkat M per B pangkat M. Jadi sama-sama dipangkatkan dari pembilang maupun penyebutnya dengan B, dengan syarat B tidak sama dengan 0. Baik, sekarang kita langsung saja masuk ke contoh soal yang pertama. Hasil dari 4 pangkat 3 per 2 dikali dengan 27 pangkat 1/3 adalah berapa? Yuk kita simak contoh soal yang pertama ya. Jadi 4 pangkat 3 per 2 dikali 27 pangkat 1/3 sama dengan 4 sendiri kan masih kita faktorkan menjadi 2 dikali 2, jadi sama dengan 2 pangkat 2. Kemudian untuk yang bilangan 27 kita faktorkan menjadi 3 kali 3 kali 3, jadi 3 pangkat 3. Betul sekali. Kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 2 dikalikan pangkat yang awal tadi 3 per 2, kemudian dikalikan dengan bilangan yang 27 tadi 3 pangkat 3 dikalikan pangkat yang awal 1/3, maka hasilnya 2 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 1. 2 pangkat 3 sendiri hasilnya adalah 8 dan 3 pangkat 1 hasilnya 3, maka kita menemukan hasil 24.
Mudah bukan? Oke, lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini saya mempunyai contoh soal hasil dari 4 pangkat negatif 2 dijumlahkan dengan 4 pangkat negatif 3. Hasilnya berapa nih? Nah, langsung saja kita terapkan. Nah, masih ingat tidak tadi operasi bilangan berpangkat jika pangkatnya negatif? Jika pangkatnya negatif, maka dijadikan penyebut untuk menjadikan pangkat negatif menjadi pangkat yang positif. Jadi di sini tadi ada 4 pangkat negatif 2. Kita jadikan pangkat positif menjadi 1/4 pangkat 2. Untuk yang 4 pangkat negatif 3, kita jadikan pangkat positif menjadi 1/4 pangkat 1/4 pangkat 3. Lalu kita jumlahkan menjadi 1/16. 4 pangkat 2 sama dengan 16. Kita jumlahkan yang 4 pangkat 3 sama dengan 64. Lalu kita samakan penyebutnya dan kita jumlahkan menjadi 5/64. Kita lanjut pada contoh soal yang ketiga. Nah, di sini saya mempunyai soal hasil dari 2 pangkat 4 per 2 pangkat 2. Kita jumlahkan dengan 3 pangkat 4 per 3 pangkat 2. Hasilnya berapa ya kira-kira? Jadi 2 pangkat 4 per 2 pangkat 2. Tadi masih ingat jika operasi bilangan berpangkat yang jadi penyebut itu pangkatnya adalah negatif. Masih ingat kan? Jadi kita jadikan ke atas atau pembilang menjadi yang tadinya 2 pangkat 4 per 2 pangkat 2, kita jadikan 2 pangkat 4 dikurangi dengan 2. Sedangkan yang 3 pangkat 4 per 3 pangkat 2 yang penyebut kita jadikan pembilang menjadi 3 pangkat 4 per 2. Lalu kita jumlahkan menjadi 2 pangkat 2 ditambah dengan 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 sendiri adalah 4 dan 3 pangkat 2 adalah 9, maka hasilnya adalah 13. Sangat mudah kan? Nah, alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran kali ini telah usai. Saya harap adik-adik semua dapat memahami materi dengan baik. Nah, untuk lebih memperdalam lagi pemahaman materi pada kali ini, yakni bilangan berpangkat, maka kita adik-adik semua silahkan mengerjakan latihan soal pada halaman 51. Nah, jika ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ke kakaknya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita mengucapkan alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.